Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mata kuliah ekowisata. Seperti yang adik-adik ketahui, pariwisata merupakan suatu perjalanan dalam periode waktu tertentu dan tidak menetap untuk menikmati potensi yang ada pada suatu daerah. Ekowisata merupakan salah satu bentuk dari kegiatan wisata. Jadi, dalam penawaran wisata harus mencakup 3A, di mana 3A tersebut adalah atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Atraksi sendiri merupakan objek wisata, bisa berupa wisata alam, budaya, dan wisata buatan. Kemudian, aksesibilitas merupakan sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi dan mobilitas wisatawan. Dilanjutkan dengan amenitas, di mana amenitas merupakan infrastruktur yang tidak langsung terkait dengan pariwisata, tetapi menjadi kebutuhan wisatawan. Contohnya seperti bank, pertukaran uang, telekomunikasi, rental mobil, dan infrastruktur penunjang lainnya. Kemudian kita akan masuk pada topik aspek sosial dalam sistem ekowisata. Di mana sebelum kita masuk dalam aspek sosial dalam sistem ekowisata, kita harus mengetahui mengapa kegiatan pariwisata itu menjadi penting. Ya, seperti terlihat pada gambar, kegiatan wisata menjadi penting itu karena kegiatan pariwisata itu dapat melestarikan budaya, dapat sebagai konservasi lingkungan, seperti dalam kegiatan ekowisata, di mana kegiatan ekowisata salah satunya adalah konservasi lingkungan. Selanjutnya, dapat menciptakan keamanan dan kedamaian, kemudian dapat menciptakan pekerjaan, di mana dengan adanya sektor pariwisata maka terbuka lebar peluang-peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitar. Selanjutnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan di suatu daerah yang terdapat sektor pariwisata. Sehingga sektor pariwisata sangat penting untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain dapat menciptakan peluang ekonomi, kegiatan pariwisata juga harus menjaga aspek sosialnya sehingga tidak akan terdapat dampak negatif dalam kegiatan pariwisata, di mana sebelumnya dijelaskan bahwa kegiatan pariwisata dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat pada umumnya itu akan berorientasi ekonomi di dalam menjalankan profesinya di sektor pariwisata. Nah, dengan adanya orientasi ekonomi yang berlebihan, itu akan muncul berbagai kondisi sosial budaya yang kurang menyenangkan, sehingga banyak terjadi pada kegiatan pariwisata itu terdapat unsur pemaksaan, ketidakjujuran, atau pungutan yang tidak sesuai dengan kualitas pelayanan dari objek wisata yang diberikan. Hal tersebut merupakan hal sederhana dan remeh, namun itu akan sangat mengganggu kegiatan dari wisatawan dan dapat memberikan sisi negatif bagi wisatawan, sehingga wisatawan akan enggan berkunjung kembali ke objek wisata tersebut apabila masyarakat hanya meraup orientasi ekonomi secara berlebihan pada sektor pariwisata tersebut. Sehingga hal tersebut pentinglah kita harus menciptakan aspek sosial yang baik dalam kegiatan pariwisata, di mana aspek sosial merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat, dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Jadi, aspek sosial ini berkaitan dengan unsur adat istiadat, komunitas, tradisi, kelompok masyarakat, dan juga berbagai lembaga sosial yang sangat kental kaitannya dengan kegiatan di sektor pariwisata. Nilai sosial merupakan segala sesuatu yang dianggap berharga oleh masyarakat tentang suatu hal yang diharapkan, indah dan benar. Jadi fungsi nilai sosial ini yaitu dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku sehingga nantinya
tidak ada kegiatan pariwisata yang terlalu mengeksploitasi kegiatan ekonomi sehingga mengesampingkan kegiatan sosial budaya serta lingkungan yang ada di sekitar objek wisata. Kemudian fungsi nilai sosial juga sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok dan juga memberikan harapan yang baik, sikap mandiri dan bertanggung jawab, di mana kegiatan ekowisata merupakan salah satu kegiatan wisata yang bertanggung jawab bagaimana kegiatan wisata tersebut dapat berkelanjutan, memberikan nilai pendidikan bagi wisatawan terhadap bagaimana harus menjaga lingkungan serta melakukan konservasi terhadap lingkungan, sehingga nantinya objek wisata dari kegiatan ekowisata tersebut dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak merusak lingkungan. Kegiatan pariwisata ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat yang memberikan efek multiplier yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang bergerak di sektor pariwisata. Dapat kita lihat dari kegiatan wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi itu akan melibatkan banyak sekali stakeholder, dari stakeholder di bidang transportasi, kemudian di bidang jasa, baik itu jasa penginapan, kemudian jasa restoran, jasa perbankan, yang dimana para wisatawan itu akan melakukan transaksi ekonomi, tentu memerlukan alat tukar pembayaran berupa uang, tentunya mereka akan menggunakan perbankan untuk kegiatan ekonominya. Kemudian ada stakeholder di bidang pendidikan, di mana dengan adanya stakeholder di bidang pendidikan akan memberikan tambahan wawasan, ilmu, dan peningkatan sumber daya manusia bagi pelaku-pelaku pengelola objek wisata. Dengan adanya sektor pendidikan, mereka akan dapat mengembangkan objek wisatanya menjadi objek wisata yang baik, kemudian memberikan jasa pelayanan yang baik bagi wisatawan, sehingga wisatawan akan sangat senang berkunjung kembali ke objek wisata tersebut. Ada sektor pertanian yang mensuplai bahan makanan bagi wisatawan, dan juga sektor-sektor stakeholder lainnya. Aspek sosial menyajikan peran yang penting dalam mendukung kinerja sektor ekowisata. Aspek sosial bukan hanya mengidentifikasi stakeholder, tetapi juga mengorganisasikannya sehingga menghasilkan manfaat dan insentif ekonomi yang optimal bagi masing-masing stakeholder. Seperti kita bahas tadi sebelumnya, itu banyak stakeholder yang berperan dalam kegiatan pariwisata. Jadi stakeholder dalam sektor pariwisata meliputi siapapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sektor ekowisata. Terdiri dari pemerintah, penduduk lokal, kelompok masyarakat nirlaba, LSM atau yang sejenisnya, sektor swasta, dan wisatawan itu sendiri. Masing-masing stakeholder mempunyai fungsi yang memberi dan menerima aliran manfaat kepada satu dan yang lainnya. Networking di antara stakeholder telah demikian kompleks dan canggih, didukung oleh sistem bisnis tourism yang modern dan terintegrasi. Seorang calon wisatawan dapat menemukan informasi sekaligus memverifikasinya dari berbagai sumber tentang suatu tujuan wisatanya. Selanjutnya, wisatawan dapat mengakses moda transportasi, jenis akomodasi, dan informasi jadwal kunjungan ke lokasi objek wisata. Jadi seluruh kegiatan di sektor pariwisata sekarang sudah sangat mudah diakses melalui internet. Jadi dengan bantuan media internet ataupun sosial media. Jadi dengan adanya sosial media, para wisatawan dapat mengetahui tujuan objek wisata yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi wisatawan sangat mudah sekarang untuk mengetahui objek-objek wisata di mana saja itu berada, kemudian apa saja keunggulannya, kemudian juga bagaimana untuk mengakses ke lokasi tersebut, itu semua ada di media internet. Jadi dengan adanya media internet ini makin terbuka peluang kegiatan di sektor ekowisata. Kemudian kita dapat lihat bagan dari hubungan di antara stakeholder pada sektor ekowisata.
Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa stakeholder yang berperan dalam sektor pariwisata. Jadi di sini kita ciutkan menjadi beberapa sektor. Ada sektor swasta, di mana yang bergerak di dalamnya adalah sektor penunjang lainnya, biro perjalanan, hotel, jasa lain, operator. Kemudian ada sektor pemerintah, ada peneliti, petualang, LSM, aktivis, international tourism ataupun domestic tourism. Kemudian ada penduduk lokal dan lingkungan. Di mana di sini pemerintah memberikan kebijakan kepada sektor swasta dan juga kepada penduduk lokal dan lingkungan. Selanjutnya, sektor swasta memberikan akses untuk berkunjung dan juga bagaimana memanfaatkan peluang ekonomi di kegiatan sektor pariwisata kepada penduduk lokal dan juga lingkungan. Dari sektor swasta ini, maka pemerintah akan mendapatkan benefit berupa pajak, di mana pajak yang diperoleh oleh pemerintah ini nanti akan digunakan kembali untuk memberikan fasilitas penunjang dalam mempermudah aksesibilitas menuju objek wisata tersebut. Selain pajak, ada juga saran kebijakan yang akan diberikan oleh sektor swasta kepada pemerintah sehingga nantinya akan menunjang kegiatan pariwisata dan membantu sektor swasta dalam bergerak untuk mempromosikan ataupun mengembangkan kegiatan pariwisatanya. Kemudian ada di sisi stakeholder penduduk lokal dan lingkungan, di mana di stakeholder penduduk lokal dan lingkungan ini akan memberikan partisipasi dan kenyamanan untuk mempermudah wisatawan dalam berkunjung ke objek wisata dan membantu di sektor swasta dalam menyediakan fasilitas kegiatan pariwisata. Pemerintah pun akan mendapatkan saran untuk membuat kebijakan-kebijakan dari penduduk lokal dan lingkungan, kemudian dari peneliti ataupun dari wisatawan, itu akan memberikan saran dua arah, di mana wisatawan dapat memberikan saran kepada pemerintah apa saja yang harus diperbaiki mungkin dari sisi aksesibilitas mungkin jalannya kurang baik. Nah, itu akan diterima oleh pemerintah untuk memperbaiki sehingga nantinya kunjungan ke objek wisata tersebut dapat meningkat. Begitupun penduduk lokal, jadi wisatawan itu dapat berinteraksi bagaimana memberikan saran kepada penduduk lokal. Penduduk lokal pun akan memberikan saran kepada wisatawan. Jadi para wisatawan harus menyesuaikan dengan adat tradisi dari masyarakat setempat, sehingga wisatawan dapat nyaman dan juga dapat menikmati potensi-potensi wisata yang ada di daerah tersebut. Begitu juga sektor swasta dan wisatawan itu akan saling memberi saran untuk mengembangkan fasilitas dari kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh sektor pariwisata. Kemudian stakeholder sektor swasta dan wisatawan pun akan saling memberikan saran, di mana saran-saran tersebut akan dapat meningkatkan pelayanan kualitas maupun dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata tersebut dengan menggunakan jasa dari sektor swasta. Kemudian kita akan masuk ke dalam peran masing-masing stakeholder di dalam ekowisata. Jadi di sini yang pertama stakeholder pemerintah, di mana pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan kebijakan sektor ekowisata dan penunjang. Jadi outputnya dapat berupa kebijakan fiskal, di mana di sini kita dapat lihat bagaimana pemerintah itu akan mendapatkan pajak yang akan digunakan kembali untuk membangun rumah sakit, membangun sektor pendidikan, membangun jalan raya untuk transportasi, penerangan jalan. Nah, itu merupakan faktor-faktor penunjang dalam kegiatan pariwisata. Jadi kan tentunya wisatawan dalam berkunjung ke objek wisata ingin merasakan bagaimana kenyamanan aksesnya menuju daerah wisatanya dengan jalan yang baik, kemudian transportasi yang mudah, kemudian juga sektor keamanan harus dijaga sehingga pemerintah akan menempatkan polisi-polisinya di sana untuk menjaga keamanan sehingga wisatawan merasa aman untuk berwisata di daerah tersebut dari sisi keamanan dan juga dari sisi kesehatan, sehingga di masing-masing objek wisata itu perlu adanya rumah sakit yang mudah diakses apabila wisatawan mengalami gangguan kesehatan. Tentunya wisatawan jika berkunjung ke objek wisata ingin mendapatkan rasa aman dan nyaman sehingga mereka dapat menikmati dengan
tenang dan juga dengan refresh destinasi-destinasi yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya moneter, jadi kegiatan moneter yang diatur oleh pemerintah dari kegiatan valuta asing, bagaimana wisatawan membawa mata uang asing untuk ditukar ke mata uang rupiah sehingga dapat melakukan transaksi ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada kegiatan khusus pengembangan wilayah ekowisata. Jadi pemerintah juga mengembangkan taman-taman nasional untuk menunjang kegiatan konservasi. Ada Taman Nasional di Ujung Kulon, yaitu kegiatan konservasi badak. Kemudian ada Taman Nasional Tanjung Puting, kegiatan konservasi orang utan, yang merupakan salah satu destinasi dari kegiatan pariwisata, khususnya kegiatan ekowisata. Dan masih banyak lagi taman nasional yang dibangun oleh pemerintah untuk melakukan konservasi dalam menunjang kegiatan ekowisata. Selanjutnya, peran dari sektor swasta. Jadi, sektor swasta merupakan stakeholder yang mengoperasikan usaha ekowisata. Sektor swasta menyediakan berbagai fasilitas dan akomodasi, informasi, produk wisata, tujuan wisata, dan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat menarik wisatawan dan memberikan kepuasan dan pengalaman yang berharga. Di mana kita dapat lihat produk wisata yang ada di Pulau Lombok, salah satunya adalah Lombok Wildlife Park, di mana merupakan kegiatan penangkaran atau kegiatan taman satwa, di mana Lombok Wildlife Park ini pada bulan Lebaran ini memberikan promo untuk menarik wisatawan berkunjung ke destinasi wisatanya. Jadi di sini banyak terdapat satwa, jadi itu akan memberikan wawasan pendidikan bagi masyarakat bagaimana menjaga lingkungan serta akan memberikan suatu pengalaman menarik baru dalam melihat dan juga menikmati keberagaman satwa yang ada di Lombok Wildlife Park tersebut. Dan juga ada fasilitas penunjang di Lombok, salah satunya yaitu hotel. Jadi ada berbagai macam hotel di Lombok, kita tinggal pilih baik itu dari bintang 1 sampai dengan bintang 5, itu akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan dalam berkunjung ke Pulau Lombok. Kemudian sektor swasta ini, tentunya stakeholder ini atas usaha tersebut dalam memberikan berbagai kenyamanan fasilitas bagi wisatawan. Sektor swasta ini berhak memperoleh keuntungan untuk dikembalikan lagi dalam investasi dan peningkatan kualitas pelayanan ekowisata. Jadi sektor swasta terdiri dari beragam sektor, seperti tadi dijelaskan, mulai dari sektor jasa transportasi, biro perjalanan, hotel dan restoran, jasa souvenir dan operator, serta fasilitas penunjang lainnya. Sektor selanjutnya adalah pengunjung atau wisatawan. Pengunjung merupakan indikator terpenting keberhasilan pembangunan ekowisata. Sebagai pendorong utama permintaan jasa ekowisata, pengunjung dari luar wilayah dapat menginjeksi aliran ekonomi lokal dan diharapkan memberikan insentif bagi pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Jadi wisatawan di sini dapat berupa wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara, dan juga ada wisatawan dari sekolah. Jadi ada studi tour, anak-anak SD berkunjung ke objek wisata untuk memperkenalkan keberagaman flora dan fauna yang ada di daerahnya. Jadi untuk memperkenalkan keberagaman flora dan fauna yang ada di destinasi wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan ekowisata ini, maka pengunjung akan memperoleh pengalaman dan pendidikan lingkungan yang nyata, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, sehingga nilai-nilai lokal yang positif akan menyebar secara global, sehingga secara bertahap mengubah persepsi dan perilaku hingga melahirkan rasa pengertian di kalangan yang lebih luas. Stakeholder selanjutnya adalah penduduk lokal, di mana penduduk lokal berperan sebagai subjek dan objek dalam pengembangan ekowisata. Perlu diciptakan kebijakan yang mampu menyeimbangkan atau memelihara aliran manfaat kepada penduduk lokal. Mereka perlu diberikan kesempatan aktif mengolah dan menjual produk wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan.
Jadi tidak hanya dieksploitasi penduduk lokal tersebut, tapi penduduk lokal tersebut dapat juga berinteraksi sehingga akan memperoleh nilai ekonomi bagi peningkatan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat lokal sekitar. Jadi penduduk lokal di sini ada petani, di mana petani ini menjaga lingkungan, jadi mengolah sawah sehingga sawahnya terlihat menjadi indah sehingga dapat dijadikan objek wisata. Tentunya petani ini juga harus mendapatkan insentif terkait dengan kegiatan sektor pariwisata. Kemudian ada masyarakat adat, di mana masyarakat adat ini juga berperan aktif dalam menjaga tradisi yang nantinya dapat menjadi tujuan wisata sehingga para wisatawan dapat berkunjung untuk melihat tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kemudian dari kegiatan ekowisata tersebut ada beberapa dampak sosial yang dapat muncul. Jadi ada dampak positif maupun dampak negatif, di mana beberapa dampak positif yang dapat dihasilkan dari kegiatan ekowisata adalah komunitas yang dapat diberdayakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, kemudian adanya peluang-peluang kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran, memberdayakan masyarakat sekitar, serta adanya kebanggaan budaya. Jadi tradisi budaya yang dijaga serta menjadi tujuan wisata itu akan membuat kebanggaan budayanya dapat dikenal di berbagai daerah, bahkan dapat dikenal di mancanegara. Selanjutnya ada dampak negatif yang dapat timbul. Jadi dampak sosial negatif yang timbul dari kegiatan ekowisata adalah adanya penduduk pendatang, sehingga penduduk pendatang tersebut akan bersaing dengan penduduk lokal. Apabila persaingannya itu tidak sehat, maka akan menimbulkan konflik-konflik sosial. Selanjutnya, mengubah mata pencaharian untuk mengakomodasi pariwisata yang sebelumnya masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani, tetapi karena dilihat kegiatan sektor pariwisata itu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi sehingga mengubah mata pencaharian untuk mengakomodasi pariwisata. Jadi di sini misalkan sebelumnya masyarakat lokal itu berprofesi sebagai petani, jadi kegiatan pertaniannya ditinggalkan untuk dapat bekerja di sektor pariwisata, sehingga nantinya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ketahanan pangan di daerah tersebut. Dampak negatif berikutnya adalah timbulnya permasalahan prostitusi, permasalahan perjudian, dan juga permasalahan eksploitasi terhadap anak. Jadi itu merupakan dampak-dampak negatif yang dapat timbul, di mana kita harus mengurangi dampak-dampak negatif tersebut. Kita harus menjaga masyarakat kita agar tidak terkena dampak negatif tersebut, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih banyak dengan adanya kegiatan di sektor pariwisata. Dengan adanya kegiatan pariwisata, khususnya kegiatan ekowisata ini akan memberikan dampak multiplier ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya peningkatan transaksi ekonomi tentunya akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dengan adanya kegiatan pariwisata ini. Tentunya masyarakat lokal juga harus menjaga agar tidak ada dampak-dampak negatif yang timbul dari kegiatan pariwisata tersebut. Selanjutnya, sebagai bahan diskusi untuk menambah wawasan adik-adik dalam aspek sosial kegiatan dari ekowisata. Jadi, di sini adik-adik silakan uraikan pentingnya peranan masyarakat atau penduduk lokal dalam pembangunan dan pengembangan ekowisata. Jadi silakan adik-adik tuliskan hasil diskusinya pada kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini, di mana aspek sosial menyajikan peran yang penting dalam mendukung kinerja sektor ekowisata. Aspek sosial bukan hanya mengidentifikasi stakeholder, tetapi juga bagaimana mengorganisasikannya sehingga menghasilkan manfaat, baik itu dalam insentif ekonomi yang optimal bagi masing-masing stakeholder. Stakeholder dalam ekowisata meliputi siapapun yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sektor ekowisata.
Mereka adalah penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat nirlaba, baik itu LSM atau sejenisnya, sektor swasta, dan tentu saja wisatawan itu sendiri. Masing-masing stakeholder mempunyai fungsi yang memberi dan menerima aliran manfaat kepada satu sama lainnya. Baik, sekian pemaparan dari Bapak. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik. Salam sehat selalu, sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya.